Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Luciana Leisha Pretno sebagai moderator. Kami dari kelompok 17 kelas 8AG akan mempresentasikan arsitektur enterprise BN Healthcare menggunakan TOGAF. Di sini saya akan memperkenalkan kelompok 17 anggotanya. Ada yang pertama Luciana Leisha Praitno, yaitu saya sendiri. Yang kedua Devi Wulandari, yang ketiga Indah Sagita Cahyani, yang keempat Siti Rahma Afadila, yang kelima Indri Eka Dewi. Di sini saya akan membacakan latar belakang, yaitu teknologi dapat membantu dan mempercepat pekerjaan. Perusahaan khususnya pada sebuah bisnis memerlukan perencanaan yang matang untuk menentukan solusi teknologi informasi yang akan memenuhi kebutuhan dengan menerapkan enterprise arsitektur. BN Healthcare Karawang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang PKRT, peralatan kesehatan dan rumah tangga. Aktivitas proses administrasi yang ada di BN Healthcare dilakukan secara manual dan hanya menggunakan Microsoft Office, sehingga aktivitas pengolahan data belum efisien yang mengakibatkan perusahaan mengalami keterlambatan. Hal ini dikarenakan perusahaan belum mempunyai perencanaan strategis teknologi informasi dari permasalahan yang ada. Dibutuhkan metode untuk mengurangi kendala-kendalaan pada perusahaan. Saya Indah Sagita Cahyani. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu framework TOGAF ADM digunakan sebagai salah satu metode perancangan enterprise arsitektur. Karena TOGAF ADM memberikan metode dan tools dalam merencanakan, merancang, serta mengolah pengembangan dan implementasi enterprise arsitektur, mempunyai tahapan yang lengkap dan mempunyai struktur yang sistematis. Tujuan dari penelitian ini adalah merancang kerangka arsitektur yang optimal untuk memanfaatkan sistem informasi dan teknologi informasi yang didasari sesuai kebutuhan, dengan harapan memberikan solusi terhadap masalah yang dihadapi dalam proses bisnis saat ini. Nah, di sini ada landasan teori enterprise arsitektur, TOGAF, metodologi penelitian. Enterprise arsitektur atau lebih dikenal dengan arsitektur organisasi adalah cetak biru organisasi yang menyelaraskan visi dan misi organisasi. Lalu ada TOGAF. TOGAF atau The Open Group Architecture Framework adalah suatu kerangka kerja arsitektur perusahaan. Dan ada metodologi penelitian. Metode penelitian adalah fondasi dari proses ilmiah yang membantu para peneliti dalam mengumpulkan, menganalisis, dan menyimpulkan data. Selanjutnya ada preliminary phase, prinsip katalog. Di sini ada prinsip-prinsip bisnis, data, aplikasi, dan teknologi. Yang pertama, bisnis arsitektur dibangun sesuai dengan tujuan, aktivitas dan tugas maupun fungsi dari BN Healthcare. Lalu data manajemen data harus dikelola dan disimpan dengan aman. Aplikasi mudah digunakan oleh pengguna. Lalu teknologi arsitektur dirancang guna memudahkan sistem yang berjalan dan pengembangan masa yang akan datang. Yang kedua, dapat mengintegrasikan sistem yang berjalan. Tidak semua akun dapat mengakses data. Aplikasi dapat membantu sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Lalu teknologi menggunakan hardware maupun software yang sesuai standar agar dapat memudahkan dalam melakukan proses kegiatan. Dan yang terakhir, bisnis pengolahan data dapat menjadi efektif dan efisien. Data yang bersifat rahasia aman. Aplikasi dapat menjaga keamanan data pengguna. Lalu teknologi menggunakan hardware dan software yang dapat menjaga keamanan terhadap data. Selanjutnya ada preliminary phase, analisis 5W1H. Yang pertama ada what. Di sini objeknya untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan material data dan hubungan antar data-data tersebut. Contohnya di deskripsi yaitu data produk, data pegawai, dan data penjualan. Yang kedua ada who. Objeknya untuk mengidentifikasi peran BN Healthcare dan divisi serta hubungan antar keduanya. Itu contoh deskripsinya stakeholder dan BN Healthcare. Yang ketiga ada where.
objeknya untuk mengidentifikasi lokasi perusahaan. Contohnya yaitu BN Healthcare di Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Yang keempat ada WEN, objeknya untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan kejadian dan siklus yang berhubungan dengan waktu. Contohnya, Mei 2024 melakukan pengumpulan data dan wawancara, dan Juni 2024 melaksanakan penelitian dan penyusunan laporan. Yang kelima ada why. Di sini objeknya untuk tujuan dan motivasi dilakukannya penelitian. Yang pertama, BN Healthcare belum memiliki perencanaan arsitektur enterprise sehingga penerapan SI atau TI belum dapat berjalan maksimal. Yang kedua, BN Healthcare masih menggunakan aplikasi sederhana, yaitu Microsoft Excel dan Microsoft Word. Yang ketiga, belum memiliki sistem yang terintegrasi sehingga proses bisnis mengalami penghambatan aliran data dan informasi. Dan yang terakhir ada how, yaitu objeknya untuk bagaimana perencanaan arsitektur enterprise dapat dibuat. Contohnya di deskripsi, perencanaan arsitektur enterprise dibangun dengan menggunakan metodologi TOGAF atau The Open Group Architecture Framework ADM 9. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nama saya Devi Wulandari. Saya akan melanjutkan presentasi yang telah dilakukan oleh Indah. Di sini terdapat requirement management. Pada fase ini bertujuan untuk menentukan kebutuhan dalam proses perancangan sistem informasi pada BN Healthcare. Dalam requirement management dibutuhkan skenario aktivitas yang mencakup proses bisnis dan permasalahan dari organisasi. Langkah awal yang perlu dilakukan analisis terhadap sistem yang sedang berjalan pada BN Healthcare Karawang. Selanjutnya, hasil dari analisis yang telah dilakukan dapat dirumuskan untuk solusi sistem informasi. Kemudian ada fase A, yaitu arsitektur vision. Pada fase ini bertujuan untuk menciptakan keselarasan pandangan mengenai pentingnya perancangan enterprise arsitektur untuk mencapai tujuan perusahaan dan menentukan ruang lingkup perencanaan strategis yang akan dikembangkan. Sini yang pertama ada profil BN Healthcare. BN Healthcare merupakan perusahaan yang didirikan di Kabupaten Karawang pada tanggal 8 Agustus 2021, merupakan perusahaan yang bergerak di bidang PKRT atau peralatan kesehatan dan rumah tangga. Produk-produk yang ada terdiri dari material yang berkualitas tinggi sehingga memiliki banyak sekali keunggulan. Yang kedua ada visi misi BN Healthcare. Visinya memberikan hasil produk yang berkualitas dan berstandar dengan didukung oleh tenaga ahli yang profesional di bidangnya, akan menghasilkan produk dengan kualitas terbaik dari perusahaan yang lainnya. Misinya menyediakan produk pembersih yang berkualitas dan berstandar nasional dan sesuai spesifikasi sehingga dapat membersihkan noda dan kotoran membandel. Analisis value chain. Selanjutnya membuat evaluasi kapabilitas. Salah satu cara untuk melakukan evaluasi kapabilitas adalah dengan membuat value chain diagram. Aktivitas yang ada pada BN Healthcare telah dikelompokkan berdasarkan dua aktivitas, yaitu aktivitas utama dan aktivitas pendukung. Dapat dilihat pada gambar terdapat aktivitas utama dan aktivitas pendukung. Perkenalkan, saya Indra Dewi dengan NIM 19236028. Selanjutnya saya akan membahas fase B, yaitu bisnis arsitektur. Rencana arsitektur bisnis. Yang pertama ada business function, yang terdiri dari aktivitas utama dan juga aktivitas pendukung. Selanjutnya pada diagram yang kedua yaitu bisnis proses atau kegiatan yang berjalan dalam usaha tersebut, di mana kegiatan tersebut masih berjalan secara manual. Next, setelah melihat proses kegiatan yang berjalan, kemudian didapatkan peluang atau gap yang diharapkan oleh usaha tersebut, yaitu dalam pengecekan produk masih menggunakan secara manual, sehingga dapat dianalisa bahwa usaha tersebut membutuhkan aplikasi atau sistem pengolahan stok data atau produk. Kemudian target atau bisnis kedepannya yaitu diharapkan aplikasi yang membantu bagian pengolahan data dan dapat melakukan input serta memudahkan dalam pembuatan laporan. Kemudian yang kedua, pengolahan transaksi penjualan masih menggunakan secara manual dan analisa yang didapatkan yaitu usaha tersebut membutuhkan aplikasi atau sistem transaksi penjualan. Dan target arsitektur kedepannya yaitu tersedianya aplikasi penjualan. Kemudian fase C,
Information System Architecture. Yang pertama, arsitektur aplikasi. Pada diagram yang ditampilkan terdapat data-data yang telah diidentifikasi apa saja yang diperlukan dalam perencanaan sistem informasi pada usaha ini. Selanjutnya, arsitektur data. Pada diagram yang ditampilkan terdapat data-data yang telah diidentifikasi sebelumnya sesuai dengan yang diperlukan pada usaha ini. Kemudian data-data tersebut yang saling berintegrasi satu sama lain. Saya Siti Rahma Al-Fadila. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan fase D, yaitu teknologi arsitektur. Teknologi arsitektur ini mengidentifikasi teknologi yang berguna untuk menunjang aplikasi yang akan direncanakan pada BN Healthcare ini, yaitu berupa perangkat kerasnya, perangkat lunaknya, dan juga jaringan-jaringan lain yang menghubungkannya. Untuk gambaran arsitektur teknologi yang dibutuhkan ini dapat dilihat pada gambar berikut. Di sini ada internet yang menghubungkan ke firewall, router, switch, dan juga yang berhubungan ke semua bagian. Lalu di sini teknologi yang dibutuhkannya itu ada yang pertama ada komputer server. Komputer server ini yang berstandar Intel Core i3, RAM-nya 4GB, SSD-nya 256GB. Untuk unit yang dibutuhkannya sebanyak 4 komputer. Lalu yang kedua ada firewall. Firewall ini sistem keamanan jaringan komputer yang berfungsi untuk melindungi komputer dari berbagai jenis virus, malware, dan serangan lainnya. Untuk firewall yang dibutuhkan ini sebanyak 1 unit. Dan untuk yang ketiga ada teknologi yang dibutuhkannya router. Router di sini untuk menyalurkan akses internet ke seluruh ruangan. Untuk speknya sendiri yaitu yang TP-Link, yang wireless and router, yang dibutuhkannya ini sebanyak 1 router. Dan yang keempat ada switch. Switch ini alat untuk menghubungkan perangkat dan untuk bertukar paket data. Di sini bisa untuk mengirim, meneruskan, dan juga menerima paket data. Perangkat yang dihubungkannya biasanya berada di bawah jaringan local area network dengan mengidentifikasi MAC address atau IP address. Lalu yang kelima ada printer. Printer di sini untuk memprint nota, memprint laporan-laporan lainnya yang perlu diprint. Dan printer sendiri dibutuhkan sebanyak 5 unit. Untuk kesimpulannya, pada perencanaan arsitektur enterprise pada BN Healthcare ini dibuat untuk mengembangkan sistem informasi yang mendukung proses bisnis internal untuk mencapai target perusahaan dan mempercepat proses kerja dengan dukungan sistem informasi agar dapat meningkatkan kualitas layanannya. Yang kedua, perencanaan arsitektur enterprise ini menghasilkan dokumen berupa blueprint dari 4 arsitektur utama TOGAF, yaitu arsitektur visi, arsitektur bisnis, arsitektur sistem informasi, dan juga arsitektur teknologi yang berguna sebagai bahan acuan dalam mengembangkan teknologi pada proses bisnis BN Healthcare ini. Dan juga terdapat 4 usulan sistem informasi untuk mendukung proses bisnis BN Healthcare ini, yaitu sistem informasi kepegawaian, sistem informasi keuangan, sistem informasi procurement, dan juga sistem informasi inventory. Untuk saran di sini yang pertama diharapkan pada penelitian berikutnya menerapkan semua fase yang ada pada TOGAF ADM sehingga hasil arsitektur enterprise-nya bisa lebih baik lagi. Dan juga untuk peneliti selanjutnya lakukan penelitian lebih mendalam mengenai kebutuhan selanjutnya terhadap sistem informasi yang sudah diimplementasikan pada BN Healthcare ini agar menjadi lebih baik. Demikian kiranya yang kami bisa sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf jika ada salah kata yang terucap. Dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Akhir kata yaitu selamat pagi.